Berkembang dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi komitmen dari Universitas Mega Rezeki Makassar. Penyelenggaraan pendidikan pun dilakukan dengan memperhatikan kualitas SDM yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini tergambar dalam potret pendidikan berikut ini. Universitas Mega Rezeki merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Makassar. Pendirian Mega Rezeki awalnya berasal dari penggabungan Stikes Mega Rezeki dan STKIP Mega Rezeki. Berevolusinya Mega Rezeki dari sekolah tinggi menjadi universitas diyakini bisa meningkatkan kompetensi khususnya di bidang SDM. Perubahan ini juga menandakan Mega Rezeki siap bersaing dengan universitas lain. Segmen yang telah berbeda membuat Universitas Mega Rezeki berupaya meluaskan jangkauannya. Sebelum menyandang status sebagai universitas, Mega Rezeki merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan (Stikes) dan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP). Stikes Mega Rezeki berdiri pada tahun 2006, disusul STKIP Mega Rezeki pada 2009. 8 tahun kemudian, kedua perguruan tinggi itu dimerger menjadi universitas, tepatnya pada Desember 2018. Perubahan ini tertuang dalam Surat Keputusan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 27 Desember 2018. Mengenai program-program kerja dan kegiatan-kegiatan lain, memang Unimers memperkuat yang namanya SPMI, itu sistem penjaminan mutu internal. Kami ingin menjamin quality assurance, ya, menjamin kualitas mutu, standar mutu, baik itu tata kelola, manajemen, dan tridharma perguruan tinggi. Kami setiap tahun ajaran baru itu ada 3 kali audit mutu, monitoring, evaluasi itu berkala berjalan, dan tentu untuk upaya-upaya perbaikan dan meninjau kembali kinerja-kinerja perguruan tinggi kami yang telah kami lakukan selama 1 tahun ini. Saat ini, Universitas Mega Rezeki atau biasa disebut Unimers mengelola 24 program studi yang terbagi menjadi 5 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Kesehatan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Mega Rezeki adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki inovasi dan terobosan tersendiri. Di antaranya adanya Prodi Teknik Kardiovaskuler yang hanya ada 2 di Indonesia. Selain itu, Prodi D3 Optometri hanya 1 di Indonesia Timur, Prodi S1 Bioinformatika hanya 1 di Indonesia, dan Prodi S1 Biomedis hanya ada 2 di Indonesia. Unimers dengan 24 program studi merupakan program studi yang unggulan yang kami punya, dan memang banyak sekali program studi yang langka dan unik. Kami bilang langka dan unik ini karena Mega Rezeki punya satu-satunya program studi yang ada di Indonesia, itu bioinformatika, biomedis, dan ini merupakan peluang. Banyak prodi-prodi kita dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Anggaplah teknik kardiovaskuler, jantung. Jantung ini sudah cuma 2 di Indonesia, UHAMKA Jakarta dan Mega Rezeki. Dan sekarang di Makassar itu Wahidin membuka PJT, Pusat Jantung Terpadu.
alumni kami ini sebelum lulus pun sudah di booking beberapa tempat-tempat pelayanan kesehatan karena SDM yang dibutuhkan sangat langka sekali. Nah, Megareski selain membuat program yang langka, dibutuhkan dan daya serapnya tinggi, juga mengembangkan program-program unggulan seperti program kemahasiswaan. Ya, kami ini rencana akan membuat pusat inkubator, pusat kewirausahaan atau startup. Bagaimana alumni-alumni ini yang sudah bisa menghasilkan produk itu bisa dipasarkan. Ke depan, Megareski akan punya prodi baru, itu S1 Bisnis Digital dan S1 Kewirausahaan. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem pembelajaran saat ini. Kini dengan menurunnya kasus COVID-19, membuat kegiatan belajar mengajar untuk perguruan tinggi yang tadinya hanya dilakukan secara daring, mulai dapat dilakukan secara tatap muka. Hanya saja pelaksanaannya masih terbatas. Dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Di Universitas Megareski sendiri, proses pembelajaran dilakukan melalui kombinasi belajar secara luring dan daring. Meski dilakukan secara hibrid, pihak Unimers berkomitmen untuk tetap memonitoring seluruh mahasiswa. Selain itu, juga akan diprioritaskan mahasiswa yang melakukan praktikum agar menjalani perkuliahan secara luring. Kami meyakini prodi-prodi kesehatan nanti akan bekerja sama dengan prodi-prodi non-kesehatan. Contoh misalkan, lulusan sarjana farmasi membuat produknya, misalkan contoh ya, obat-obatan, ada semacam sampo, dan kemudian hasil-hasil obat-obatan yang herbal dan seterusnya itu, nanti prodi digital bisnis ini memasarkan hasil daripada produk prodi kesehatan kayak farmasi dan TLM dan seterusnya. Begitu juga dengan prodi kewirausahaan. Prodi yang lain non-kesehatan adalah S1 komputer. Komputer ini kita akan melakukan link and match dengan Merdeka Belajar, konsep MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana lintas prodi akan terjadi proses pembelajaran, kemudian mereka melakukan pertukaran pelajar, pertukaran kurikulum, sehingga terjadi penguatan-penguatan sesuai dengan program yang ada di Kemendikbud ya, terkait MBKM ini. Laboratorium menjadi salah satu fasilitas kampus yang mendukung proses belajar mengajar, khususnya untuk mata kuliah praktikum. Praktek di laboratorium dilakukan terbatas oleh sejumlah mahasiswa. Sebelumnya, mereka diberi pengarahan dulu oleh dosen pembimbing. Usai ditutup sejak awal merebaknya pandemi COVID-19, Laboratorium Universitas Megareski akhirnya kembali dibuka, namun dengan protokol kesehatan ketat. Peserta yang ikut praktek juga masih dibatasi sebagai solusi di tengah situasi pandemi yang belum mereda. Sebab banyak pembelajaran-pembelajaran atau praktek mahasiswa yang memang membutuhkan alat yang hanya ada di laboratorium. Sejatinya praktikum ditujukan untuk memvisualisasikan segala kajian teori yang diperoleh selama masa pembelajaran berlangsung. Ini menjadi penting bagi mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan pemahaman yang berkaitan langsung dengan konsep keilmuan fundamental.
Lengkapnya sarana prasarana yang dimiliki kampus Megareski tentunya juga membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Seperti kegiatan di laboratorium yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa mereka. Kegiatan praktikum melatih mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bereksperimen dengan melatih kemampuan mereka dalam mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur secara aman, merancang, melakukan dan menginterpretasikan eksperimen. Pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari adalah suatu pengalaman langsung. Semakin konkret peserta didik mempelajari bahan pelajaran, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Mengambil jurusan D4 TLM karena di kampung saya itu sangat membutuhkan yang mengenai dengan jurusan tenaga laboratorium medis. Untuk itu, selain saya ingin mengembangkan ilmu pengetahuan saya juga ingin pada saat saya lulus nanti atau sarjana nanti bisa membantu daerah saya. Perubahan institusi memberi banyak efek bagi Universitas Megareski, termasuk posisinya pada pemeringkatan perguruan tinggi yang mengalami peningkatan pesat. Status universitas membuat usaha yang dilakukan juga jauh lebih besar dengan tata kelola dan struktur organisasi yang semakin menantang dibanding sekolah tinggi. Stikes Megareski dulu berada di urutan ke-800 secara nasional. Sekarang sudah di urutan 400. Di Sulawesi Selatan bahkan di peringkat 21. Jika dikerucutkan lagi, khusus untuk di Makassar, bisa jadi masuk 10 besar. Praktis banyak capaian yang telah diraih sejak menjadi universitas. Kerjasama institusi juga makin meluas, baik nasional maupun internasional. Megareski terus bertransformasi setelah resmi berubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas. Sistem penjaminan mutu internal menjadi perhatian kampus sebagai upaya perbaikan tata kelola, manajemen, dan tridharma perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pihak kampus dalam meningkatkan kualitas layanan juga kapasitas tenaga pendidik. Tentu banyak sekali capaian-capaian yang menjadi tantangan dan peluang untuk Megareski menjadi perguruan tinggi yang terbaik di wilayah Kota Makassar. Salah satunya adalah proses terkait reformasi pembelajaran yang saat ini tentu seluruh kampus dimanapun berada mengembangkan yang namanya Learning Management System. Kami, Unimers, sudah mengembangkan sistem informasi pembelajaran dengan platform yang kami sebut dengan LMS Unimers. Itu sudah kami lakukan di tahun ajaran baru 2021-2022. Dan capaian-capaian kami adalah 100% kalau bisa ini dosen sudah menggunakan platform yang terkait milik LMS Universitas Megareski. Walaupun memang pembelajaran Megareski masih blended ya, masih sistemnya hybrid, masih campuran antara offline dan online, karena Megareski punya program studi 80% adalah pendidikan kesehatan. Tentu mereka membutuhkan semacam praktikum yang membutuhkan alat-alat lab di laboratorium. Oleh karena itu kegiatan praktikum secara offline tetap kami lakukan dengan protokol kesehatan, selebihnya adalah dengan secara online dengan mata kuliah yang berbasis teori dan sifatnya tutorial.
Universitas yang terletak di Jalan Antang Raya nomor 43 Makassar ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki. Kampus ini menargetkan diri menjadi universitas terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu berdaya saing di tahun 2034. Selain pengembangan prodi, kampus dengan luas lahan sekitar 2 hektar ini juga terus membangun penguatan sumber daya manusia serta sejumlah sarana dan prasarana yang memadai. Universitas Mega Rezeki hingga saat ini membina program studi sebanyak 24 dan jumlah mahasiswa keseluruhan kurang lebih 6.000 orang. Dari sekian banyak mahasiswa itu tersebar dari seluruh Indonesia. Sekarang sementara dibangun lagi, gedung baru dibawa, itu bisa menampung mahasiswa ribuan lagi di sana. Dan rencana insya Allah kalau tidak halangan, itu gedung baru berlantai 4. Dan di samping sebelah sementara sekarang dikerja itu adalah rumah susun atau rusunawa diperuntukkan bagi mahasiswa untuk sebagai mahasiswa asrama mahasiswa Mega Rezeki. Salah satu tempat favorit mahasiswa di sini adalah perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu fasilitas wajib yang disediakan oleh setiap institusi pendidikan. Ini karena perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk mencari referensi buku pembelajaran serta tempat menambah pengetahuan di luar kelas. Perpustakaan tak melulu identik dengan bau buku dan suasana kaku. Justru perpustakaan di Universitas Mega Rezeki menyuguhkan ruang belajar yang nyaman dengan fasilitas pendingin udara, koneksi internet hingga sofa-sofa empuk. Tak heran bila kini banyak mahasiswa yang berkunjung untuk mengerjakan tugas, terutama saat harus belajar kelompok dan membutuhkan banyak referensi buku. Perpustakaan ini memiliki ratusan koleksi dalam berbagai bentuk, baik itu buku, buku digital, audio-video, majalah, koran, jurnal, serta jurnal elektronik. Selain itu juga dilengkapi dengan lab multimedia berbasis komputer dan internet, sehingga sangat membantu aktivitas perkuliahan mahasiswa. Tak heran kampus ini pun selalu diminati masyarakat sebagai pilihan pendidikan mereka. Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi lanjutan saya, yaitu yang pertama karena memiliki fasilitas yang baik, selain itu memiliki tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang handal pada bidangnya. Kedepannya sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli pada bidang IT atau ilmu komputer. Serta passion saya kedepannya ingin menjadi orang yang handal pada bidang ini dan dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan. Keberadaan perpustakaan sebenarnya tidak terfokus pada membaca pelajaran atau mata kuliah saja, tetapi banyak hal menarik lain yang bisa didapatkan dari membaca. Lapangan parkir sebagai salah satu fasilitas penunjang akademik dengan ratusan kapasitas bagi motor dan mobil. Lahan parkir berguna untuk menampung kendaraan, khususnya kendaraan mahasiswa. Alur kendaraan dibuat sedemikian rupa agar pergerakan kendaraan yang keluar masuk dapat berjalan dengan baik tanpa ada kemacetan. Ini dia tempat nongkrong favorit mahasiswa. Gazebo-gazebo yang terletak di halaman kampus.
Keberadaan gazebo ini menjadi salah satu tempat kesukaan mahasiswa. Melepaskan penat dari aktivitas perkuliahan untuk bersantai sejenak, menikmati tiupan angin sepoi-sepoi di halaman kampus yang rindang. Karena Megareski ini kan punya visi menjadi perguruan tinggi berbasis teknologi ya, sehingga memang seluruh rangkaian manajemen, rangkaian tata kelola dan proses pembelajaran ini sudah berbasis teknologi. Salah satunya adalah mengembangkan sistem informasi. Sistem informasi mulai dari keuangan, kemudian akademik, kemudian research ya, penelitian dan pengabdian, semua berbasis IT dan sistem informasi. Kemudian tentu adanya prodi-prodi yang membackup ini semua adalah S1 komputer, digital bisnis. Ini kan prodi-prodi yang sekarang lagi dibutuhkan di era industri 4.0 ya. Dan tentu Megareski dengan adanya prodi-prodi yang bisa membackup ini menjadikan insya Allah menjadi kampus terbaik di wilayah Kota Makassar, umumnya Sulawesi Selatan. Kami yakin insya Allah Megareski akan menjadi perguruan tinggi yang terbaik dan terbesar dan menciptakan lulusan yang berkualitas dan berkompeten. Istimewanya lagi, kampus Megareski juga dilengkapi masjid sebagai sarana ibadah. Tujuannya sebagai pusat kegiatan Islami di lingkungan kampus hingga menciptakan iklim kondusif untuk beribadah serta sasana budaya. Dengan begitu, keberadaannya tak hanya melengkapi hak ibadah bagi setiap penghuni kampus, juga menimbulkan rasa nyaman saat pelaksanaan ibadah di kampus. Pendidikan memiliki peran penting bagi kemajuan suatu negeri. Semakin maju pendidikan, semakin maju pula daerah tersebut. Lengkapnya fasilitas dibarengi sumber daya berkompeten menjadikan kualitas pendidikan akan jadi lebih baik. Ini pula yang terlihat di kampus Megareski dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen dan sistem pengajaran kampus. Hal itu mencakup infrastruktur, kurikulum, fasilitas pelayanan, dan kegiatan belajar mengajar. Bahkan Universitas Megareski menargetkan akan membuka program studi baru yang berbasis teknologi. Dengan ribuan mahasiswanya, Universitas Megareski diharapkan mampu menghasilkan berbagai inovasi dalam membantu mahasiswanya memanfaatkan kemajuan teknologi dan melihat berbagai peluang baru dalam mendalami pendidikan berbasis digital untuk siap menghadapi dunia kerja ke depannya. Setiap fakultas yang ada di Universitas Megareski Makassar tentunya sangat memperhatikan kualitas yang ada. Hal ini juga dilakukan dengan berbasis teknologi. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan industri pekerjaan yang ada saat ini. Demikianlah potret pendidikan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.